بصاحب هذا الكتاب وما بعده من المسائل خصوصا سيدنا الوالد سيدنا الدين شيخنا الدين سيدنا ولأرواح والدنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأجدادنا ولجدات قربتنا ولما جمع مصر الإخلاص وإلى حضرة النبي المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في داره آمين. ويندب dan disunahkan qada'u mengqadha naflin salat-salat sunnah muaqqatin yang terikat dengan waktu atau yang mempunyai waktu. Idza fata apabila terlewatkan atau luput dari pelaksanaannya. Kalau Aidi seperti salat Aid, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Wal rawatibi dan salat sunnah rawatib, salat qabliyah dan salat ba'diyah. Wal duha dan salat sunnah duha. La bi sababin, namun tidak bagi salat-salat sunnah yang memiliki sebab. Kakusufin seperti sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wa tahiyatin dan sholat tahiyatul masjid. Wa sunnati wudu'in dan sholat sunat wudu. Wa man fatahu dan barang siapa yang diulangan olehnya wariduhu akan wirid-wiridnya atau kebiasaan baiknya ayminan nafli daripada sholat sunat al-mutlaqi, sholat sunat mutlak nudiba maka disunnahkan lahu baginya qada'uhu untuk mengqadanya. Wa kada ghairu sholati ya, dan bukan hanya dalam hal-hal salat. Wallahu a'lam. Jamaah sekalian yang akan memuliakan, tidak pernah bosan saya mengingatkan diri saya kepada jamaah sekalian bahwa ibadah paling utama yang paling bergengsi Allah Subhanahu wa taala adalah urusan salat. Nomor satu salat. Ibadah wajib yang paling besar ganjarannya dan yang paling utama dan yang paling akan diminta pertanggungjawabannya adalah sholat. Ibadah sunnah yang paling utama, yang paling hebat adalah sholat sunnah. Udah gak ada yang lain. Ya. Nah, bicara soal ibadah wajib, insyaallah kita sudah melakukannya. Dan kalaupun kita ada kehilangan atau tidak melakukannya pada masa-masa sebelumnya, maka juga tetap menjadi kewajiban kita untuk mengqadhanya, menggantinya. Ya, mengganti daripada sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan. Ya, harus diqadha. Ya, makanya nggak usah ragu. Ya, kalau punya ada keyakinan dulu waktu muda banyak ninggalin sholat, qadha, jangan ganti qadha. Daripada ibadah-ibadah yang lain begitu dah. Qadha sholat, bayar utang. Ya, bayar utang. Bayar utang itu kapan aja boleh orang bayar utang. Sudah sering saya ibaratkan kalau saya punya utang Bang Herman, punya utang 100.000, saya minjem tanggal 5, saya janji tanggal 10, tanggal 7 saya bayar, boleh nggak? Senang nggak Bang Herman? Senang, utang bayar cepat. Jadi nggak harus nunggu waktunya, zuhur nggak harus diganti dengan zuhur, tidak. Pokoknya kapan sempat qadha itu sholat. Ya, nanti kita diminta pertanggungjawabannya tuh sholat-sholat yang tadi. Ya, udah bayar utang. Ya, biar apa ya? Biar nanti urusan sholat kita beres. Ya, urusan sholat kita beres. Jadi itu sholat wajib. Makanya yang terus harus kita perbaiki kan, kita check up, kita medical check up pelaksanaan sholat kita. Gak pernah juga saya bosan ngingetin. Ya, sholat wajib kita jangan sekedar kewajiban, jangan sekedar kemudian menggugurkan kewajiban. Tapi perhatikan minimal kita fokus. Ya, fokus dalam arti kata khusyuk. Khusyuknya kita baru sebatas pada melaksanakan gerakan-gerakan sholat itu dengan sesuai tuntunan. Kalau khusyuk pada pikiran dan hati mungkin belum nyampe. Ya, meskipun kita pesan tuh kalau sholat minimal Pak, biar nggak kosong-kosong amat itu kalau sholat itu wirid atau bacaan sholat itu tolong dijiwai minimal Fatihah. Fatihah kita ngerti lah, dilihat terjemahannya. Ya,
Kalau bapak nggak hafal-hafal itu terjemahan, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika bapak wafat, ketika bapak mati, bapak ada usaha lagi mencoba mengerti Al-Quran. Matinya lagi belajar Al-Quran. Dicatatnya. Jangan kemudian udah nggak ngerti, nggak belajar. Rusak tuh. Buka terus, belajar terus. Ya, mau lewat HP, mau lewat apa, belajar aja. Terjemahannya dibaca. Jadi nggak ada istilah santai. Jangan sampai kita mati kemudian dalam keadaan, mohon maaf, dalam keadaan tidak belajar, tidak ngaji, ya, apalagi urusan Al-Quran. Memang ada pertanyaan begitu. Saya udah lama nih jadi orang Islam, Quran sering hatam, baca Quran ya bisa lah. Tapi nggak ngerti arti Al-Quran, apakah saya dosa? Yang enggak, dosa mah enggak dosa. Karena kewajiban memahami Al-Quran itu kewajibannya fardu kifayah. Artinya kalau ini orang semasjid, sekampung itu ada satu aja yang paham, ada kiai, ada ustadz paham tentang Al-Quran, ya, itu kewajibannya sudah gugur. Tapi bagi orang yang nggak ngerti, jangan kemudian anteng-anteng aja, enak-enak aja. Terus belajar. Udah tua, saya susah hafal Al-Quran. Jangan berhenti, hafalin. Biar nanti kalau mati dicatat lagi orang yang sedang menghafal. Cakep nggak Bapak begitu? Cakep nggak? Ya cakep. Jangan malas hidup ini Pak. Ya, dijiwai bacaan sholat kita, Fatihah, ruku, apalagi itu baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana, pujian hanya milik Engkau ya Allah. Engkau yang berhak dipuji. Ya, pujian yang meliputi semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit. Ya, pokoknya semuanya milik Allah. Alhamdulillah itu milik Allah. Ya. Abu Yazid Al-Bustami itu wali besar Pak. Jadi wali bukan karena banyak semata-mata banyak ibadahnya, banyak wiridnya, banyak sholatnya. Tapi apa? Setiap dia makan, setiap dia mau makan, dia selalu memuji Allah. Kenapa ya Allah? Ya, Engkau memberikan rizki kepada saya nggak pernah putus. Padahal Kau itu nggak butuh apa-apa dari saya. Saya tanya, Allah butuh nggak dari kita apa-apa Pak? Allah butuh sesuatu nggak dari kita? Kalau orang ngasih ke kita, kira-kira ada kemauannya apa enggak? Orang bilang ikhlas, ngasih ikhlas, tapi di hatinya tetap ada keinginannya enggak? Ada kemauannya enggak? Ada maunya enggak? Pasti ada, apalagi zaman sekarang. Ini lagi zaman-zamannya dia. Mohon maaf, menyindir itu nggak nyindir. Iya, Bapak bilang ikhlas ngasih ke tetangga, pasti apa? Ada pengen disayang tetangga, pengen diingat tetangga, ikhlas mah ikhlas. Tapi ini nggak pengen, tapi dikasih nggak pernah putus Pak. Ya Rob, dikasih oksigen, dikasih nafas, dikasih rezeki tiap hari nggak pernah putus. Allah nggak ngarepin apa-apa dari kita. Kita mau syukur, kita mau dikasih. Orang beriman, orang nggak beriman dikasih. Apalagi orang beriman, orang nggak beriman aja dikasih nggak? Kasih. Rezeki kadang-kadang banyakan dia punya Pak ya. Banyakan dia, banyakan kita kadang-kadang. Banyakan dia. Yang kita, masya Allah. Ya, jadi tuh jadi wali begitu Pak. Setiap kita dikasih nikmat ya Allah, Allah itu gak butuh apa-apa dari saya, tapi baik banget. Ada nggak kira-kira? Ya, kita cari yang model kayak begitu. Yang ngasih kita itu gak ada pamrih apa-apa, yang gak ada keinginan apa-apa, ngasih aja udah begitu. Ibarat kata mohon maaf, kayak orang apa? Kayak orang berak. Kalau berak udah dipikirin apa enggak? Enak udah dibuang aja, gak pernah dipikirin. Kita masih mikir, minimal pernah minimal masih apa? Masih apa? Ingat. Lu gua tolongin itu sampai kapan juga keingetan aja itu nolongin. Ya Masya Allah. Ya itu bacaan sholatnya dijiwailah. Ya dimengerti biar gak polos-polos amat. Ya jangan sholatnya bengong, dalam arti kata bengong ya, gerakannya, posisinya sholat. Bangun dari ruku jangan tangannya mencang-mencang aja, gebar-geber itu gak khusyuk. Khusyuknya sampai di situ, pantengin tangannya. Kalau tangannya gak bisa manteng, makanya diajarin sama ulama, dia apa? Dikunci. Bagaimana cara kuncinya? Sedang kunci Pak. Saya bilang dikunci, Bapak bandel gak mau kunci. Masih sering begitu. Ya kalau aku begitu kuat ya kuat, alhamdulillah. Kalau gak kuat dikunci. Ya dikunci. Makanya Mu'alim Sabiatah mengatakan bahwa dari itu bagus dikunci. Tapi kalau gak dikunci, dua-duanya pahalanya sama. Irsalul mutlak, boleh dua-duanya. Cuma tadi daripada khawatir itu ya, lain persoalan. Kalau Bapak takut terpukul lagi, insya Allah kalau makmum ingatlah, kecuali kalau sholat sendiri ya. Nah itu bicara soal sholat wajib ya. Ini prestasi terbesar kita sholat. Yang kedua, kita tahu selain ada sholat wajib tentu saja ada sholat sunnah. Ini yang menarik.
Saya kutip dari kitab Fathul Muin hari ini, kitab Riyadul Badiyah, bab hadis yang sudah selesai. Saya kutip dulu sedikit ya. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan qadha salat sunnah. Salat sunnah diqadha. Masya Allah. Ini dari mana? Ya Nabi yang kerjain. Pokoknya kita bukan ngikutin apa yang Nabi kerjain. Baru jadi namanya umat Nabi. Ya, nggak ada pekerjaan yang paling mulia yang kita lakukan kecuali adalah ittiba' bi sunnatir Rasul. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Itu udah paling hebat. Ya, ganjarannya paling gede. Ya, sop awal kita isi, kita ikutin Nabi yang nyuruh. Ya, apa kemudian kita keluar dari musola ini dengan kaki kiri lebih dahulu, itu ikutin Nabi. Kita pakai sandal dengan kaki kanan dulu, itu ikutin Nabi. Ittiba' bi sunnatir Rasul. Saya ikut Nabi, udah ganjarannya besar. Siapa yang ngajarin ente? Karena kerjaan kita cuma itu, ikutin Nabi. Ya. Jadi di sini wa yudabu qada'u naflin muaqqatin. Jadi setiap sholat sunnah yang mempunyai waktu, ya, ketika kita kehilangan atau tidak melakukannya, maka tetap kita mempunyai kesunahan untuk diqadha. Ya, contohnya apa? Kal-'aidi, seperti sholat Aid. Ini kalau ranking sholat Id itu yang paling besar ganjarannya, yang pertama adalah sholat Idul Adha. Karena ada sebagian ulama tafsir mengatakan dalilnya itu washolli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan kemudian berkurbanlah. Ini sholat Id dalilnya. Jadi paling gede jangan sampai kagak sholat Idul Adha itu, meskipun sendiri di rumah. Meskipun bolehkah sholat Id sendiri? Boleh. Dan gak usah pakai khutbah kalau sendiri. Kecuali kalau sama anak bini silahkan. Ya, khutbah ya. Beda dengan sholat Jumat. Sholat ini itu khutbahnya adalah sunat. Kalau sholat Jumat khutbahnya adalah wajib. Jadi sholat Jumat itu 4 rakaat, 2 rakaat khutbah, 2 rakaat sholat, 2 rakaat dengerin khutbah. Jadi nggak haji kalau main HP, batal. Gaji kalau lagi khutbah Jumat itu dia main HP, berarti kamu sholatnya nggak haji. Bagaimana mungkin ingat Allah? Ya, jadi itu mesti tahu. Jadi sholat. Nah kalau sholat Id memang sholatnya tetap 2 rakaat dan disunahkan kemudian setelah sholatnya itu setelah sholat dia khutbah. Makanya kalau Jumat dibalik. Dulu begitu dulu awalnya. Dulu ngapain? Sholat dulu baru khutbah. Ya apa? Ada tukang dagang datang dari kota sebelah. Tukang dagang datang. Wah ini sahabat kabur. Pada ngapain? Pada nyerbu tukang dagang karena datangnya sebulan sekali. Ini pas Jumat datangnya. Bukan ke Jumat zaman Nabi. Maka kemudian itu turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Tinggalin dagang, tinggalin kerjaan semuanya. Awalnya begitu. Sama dulu awalnya Pak. Sama. Kayak sholat Id. Sholat dulu baru khutbah. Kalau sekarang Jumat khutbah baru sholat dulu. Khutbah dulu baru sholat. Oh, nah, sama bisa berubah bapak-bapak, pulang dulu kan. Ada yang pulang. Kalau kayak sholat Id, kayak ibu kan sholat Id pulang ya nggak apa-apa. Cuman kesunat ganjarannya kurang. Ganjarannya kurang. Ya jangan kurang-kurangin ganjaran mulu apa. Merasa udah banyak apa pahalanya. Ya pulang duluan pahala gue udah banyak ya silakan. Ya, jadi secara hukum begitu. Terus sholat Jumat, ya. Nah, jadi sholat Id itu Adha boleh sendiri. Nah, Idul Adha tahun kemarin nih. Kenapa? Kita sholat Idul Adha malam takbiran, tugas disuruh jagain apa? Jagain kebo. Barang kebo ya. Jagain kebo. Ya, kebo jagain kebo. Jagain kebo. Ya udah. Kemudian apa? Dia pulang. Ya apa? Jagain kebo. Sampai subuh tuh, sampai subuh gitu subuh sholat, ya habis sholat subuh rame-rame, habis sholat subuh jamaah dia pulang, dia rebahan, ketiduran, bangun udah jam 9 udah orang pada motong ya dia motong. Cuma baru ingat sekarang dia tahun kemarin gua nggak sholat itu, sekarang ganti sekarang. Sekarang gede ganjarannya tuh begitu tuh sholat Id di aku niat kodok sholat Id. Ya Pak, Masya Allah. Ya, dikodok tuh ya, sholat Id ya. Karena sholat itu tuh punya waktu. Kapan waktu sholat Id itu? Sholat Idul Adha, waktunya adalah tanggal 10
Hijjah setelah matahari terbit. Sementara sholat Idul Fitri tanggalnya 1 Syawal setelah matahari terbit. Tanggal 2 Syawal boleh nggak? Nggak boleh, dia ada waktunya. Tapi kalau dikodok boleh. Ya, itu namanya sholat yang punya waktu. Besok ada lagi, besok ada lagi. Itu sholat yang punya waktu. Ya, sholat punya waktu. Rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah. Ya, sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi urutannya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian sholat gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian ya ini sholat qobliyah dan ba'diyah. Namanya sholat sunat rawatib, sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ya, sholatnya jangan ya. Jadi pernah jadi Nabi, ini jelas. Pertama itu sudah saya sampaikan. Jadi Nabi sholat zuhur di Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sholat zuhur. Setelah sholat zuhur ada satu suku, namanya suku Bani Abi Qais. Itu nanya soal agama, ngobrol sama Nabi lama bener. Ya, Nabi geser pantat, masih nanya juga, pengen ngaji. Ya Nabi sopan. Makanya kalau orang ada tamu, kalau tuan rumah udah geser-geser pantat, paham dah. Tuan rumah udah geser-geser pantat gini. Itu tuan rumah tamunya kebangetan kalau masih ngajak ngobrol aja ya. Paham dah tamu dah, berarti dia ada hajat, ada kebutuhan minimal dia pengen buang air besar. Ada geser-geser pantat. Dah ya, geser pantat enggak juga. Enggak pula selesai sampai terdengar azan asar. Salat asar Nabi, salat asar pulang. Udah selesai salat asar pulang. Di tengah jalan ingat, ya Rob. Tapi sebetulnya ini apa? Jadi itu Nabi kalau bahasanya dibikin lupa karena ini akan jadi hukum buat kita. Walaupun memang Nabi juga adalah manusia, tapi dalam hal ini lupanya Nabi adalah untuk pelajaran buat kita. Apa pelajarannya itu? Ternyata sampai di jalan ingat. Tadi gak sholat ba'diyah zuhur. Apalagi kita tahu ba'diyah zuhur itu sunnah mu'akkadah. Qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, itu mu'akkadah. Maghrib 2 rakaat, habis maghrib, habis isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Itu 10. Yang jangan ditinggalin. Ulang sampai di rumah, udah selesai asar kan? Nabi sholat. Giliran Ummu Salamah sholat. Lagi sholat ditanya Ummu Salamah, ya Rasul, ini kan habis asar. Kan ente sendiri yang bilang habis asar itu nggak ada sholat begitu, nggak ada sholat. Nabi terus langsung sholat. Setelah sholat baru dijelasin sama Nabi bahwa tadi apa? Jadi dia belum mengerjakan sholat ba'diyah zuhur. Kalau sholat qadha kapan aja boleh tuh. Orang bayar utang kapan aja boleh tuh. Bayar utang habis subuh tuh iya. Gitu ya. Jadi sholatnya di qadha ya. Qobliyah ba'diyah ya kita qadha. Kemudian banyak ya sholat witir. Tadi malam kita nggak witir, lupa habis rapat. Sekarang kan banyak rapat nih ya. Banyak rapat nggak sekarang? Banyak tuh. Rapat sampai malam mulu dia. Rapat sampai malam sampai pagi rapatnya tuh dia. Rapat mulu, rapat. Banyak rapat nih ya, pemantapan. Ya. Rapat ya, rapat nih ya. Ya, jadi rapat, dia rapat ngapain? Rapat, lupa dia, saya nggak witir tadi malam, pagi witir, dikobok, tuh dikobok, ya. Ini siapa yang ngerjain? Ya, yang ngerjain siapa? Kodok sholat sunat siapa yang ngerjain? Pertama siapa yang ngerjain kodok sholat sunat? Siapa? Nah, Nabi yang pertama ngerjain kodok sholat sunat adalah Nabi. Pertanyaannya, Nabi udah dijamin gak masuk surga? Jamin gak masuk surga? Sholat sunatnya diapain? Dikodok. Nah sekarang kita udah dijamin apa belum? Udah di surga atau belum? Ini banyak telepungnya nih. Ya, nggak boleh banyak telepung kalau ngaji mah. Ya, jangan cari perhatian juga bang ya. Dah ya, kita ngaji lagi. Ya. Akhirnya apa? Ya, ini dicontohin Nabi. Nabi nggak punya apa namanya? Ya nggak sholat ngerjain sholat sunat qadha. Ya, qadha itu qadha daripada. Nah sekarang kita, Nabi yang udah dijamin masuk surga, qadha sholat sunat. Nah kita, masya Allah, jangankan qadha Pak, jangan nyesel juga agak ninggalin sholat qobliyah ba'diyah. Nyesel juga agak kita.
tadi pagi nggak qobliyah subuh, terus kagak nyesel. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai ya Pak, ya Allah. Jangan sampai tadi nggak qobliyah subuh. Ya, jadi datang. Ya, ini nanti kalau dijelaskan. Ya, tadi dia jelas. Jadi yang pertama lupa atau sengaja. Pokoknya lupa atau sengaja itu kalau sholat sunat yang ada waktunya, sholat sunat tadi bisa kita qadha. Tapi karena sholatnya juga sunnah, qadhanya juga sunnah, nggak wajib. Qadhanya juga nggak wajib. Tapi tadi belajar Nabi yang udah dijamin masuk surga ngerjain ini qadha sholat sunnah. Nah kita yang masih Masya Allah jauh banget sama surga, yang kadang-kadang merasa udah orang surga, ibadahnya udah cakep, nyesel aja juga kagak. Nggak qobliyah subuh kagak nyesel, nggak qobliyah zuhur nggak nyesel, nggak ba'diyah, kadang-kadang bablas aja bisa pulang. Ya roh, mungkin mau sholat ba'diyah di rumah kali ya, amin. Nggak nyesel. Ya kita bingung, ya Allah ya, makanya jadi umat Nabi keseluruhan lah ya. Walaupun hanya sebentar ya, itu Nabi kerjain kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tinggalin gak nyesel. Bapak sholat, jadi waktunya tadi Pak. Kapan gantinya? Gantinya pas ingat. Pokoknya gantinya pas ingatnya malam, ya ganti malam. Nah mau jarang utang, buru-buru dibayar kalau bisa. Ingatnya pagi, kerjain pagi. Ya. Oh kapan aja. Jadi kalau yang namanya sholat sunat qadha, sholat qadha, baik itu qadha wajib ataupun qadha sholat sunnah, itu nggak ada waktu haram. Paham Pak? Nggak ada waktu haram. Kayak sama di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kapan aja sholat tapi di Masjid Nabawi berlaku apa enggak? Enggak. Makanya jangan enteng karena pinter dia datang ke Masjid Nabawi habis asar masuk raudhah sholat sunat mutlak 2 rakaat, yang ada ini orang hukum Nabi. Karena apa katanya? Jangan lupa sholat di situ. Berlaku nggak di Madinah? Boleh nggak sholat sunat mutlak 2 rakaat? Nggak boleh, waktunya tapi kan katanya, oh iya karena nggak ngerti. Habis subuh kan enak bener ke raudhah habis subuh. Berebut. Makanya kalau kita mau ke raudhah sebelum subuh, kalau pengen bisa sholat sunat 2 rakaat. 2 rakaat malam, siang boleh asal jalan habis asar sama habis subuh. Kalau pengen sholat di situ 2 rakaat, ke situ boleh, tapi lewat minimal kita berdoa. Minimal kita berdoa di mana? Di raudhah. Segitu deket ya, sudah tanda di raudhah. Ini yang repot kan begitu nggak ngaji dia sholat. Ini katanya kan itu tempat yang istimewa, sholat sunat. Sholat sunat mutlak nggak boleh, kecuali sholat yang ada sebabnya. Ya, ya, sholat sunat yang ada sebabnya. Itu sholat ya subuh ketinggalan. Ini udah komat, udah mulai. Ini sekarang udah ngaji semua. Jadi kalau yang jamaah begini besok habis subuh ada yang sholat, nggak usah pada berisik, nggak usah pada rusuh, nggak usah main pinter-pinteran. Ilmu begitu Pak, semakin kita tahu semakin dikit nyalahin orang. Kenapa banyak nyalahin orang? Karena nggak tahu. Ketika kita ngaji kata Imam Syafi'i, begitu saya ngaji bukan tambah pinter ya, ada tambah bodoh. Merasa banyak yang belum kita tahu. Besok pagi nih ada yang sholat subuh, kemudian sholat subuh wirid, dia sholat sunat, dia sholat 2 rakaat. Nggak usah rusuh. Kita husnudzon aja. Karena ini orang kita semua kecuali orang kita kenal. Iya nggak? Iya, misalnya mohon maaf, ya, Bang Herman ketinggalan dia habis sholat subuh, dia sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat apa ternyata dia? Qobliyahnya. Udah kelewatkan qobliyah itu. Qobliyahnya. Lain cerita kalau sholat di rumah. Bangun udah azan, orang di musola udah selesai, kita baru bangun, baru ya masih sempat itu masih bisa sholat apa dulu? Qobliyah dulu 2 rakaat. Jadi tinggalin itu rankingnya tinggi itu. Sholat qobliyah subuh ya 2 rakaat. Hatta pokoknya selama dia masih ada waktunya sholat. Kalau di luar waktunya ada baru namanya apa? Qobliyah. Kayak tadi kan udah di luar waktunya tuh, di luar kan seharusnya sholatnya qobliyah subuh. Ini dikerjainnya habis subuh, maka namanya udah bukan qobliyah subuh, jadi qobliyah subuh. Kerjain Pak, jangan nggak dikerjain ya, dikerjain tuh. Kalau subuh mah jangan apa dah menurut saya ya, ngapain lagi ya. Jadi itu yang namanya ya sholat yang bisa di sholat sunat yang bisa dikodok. Jaraknya lama Ustaz. Idul Fitri waktu saya masih baru SMA, silakan ente kodok besok, silakan. Idul Adha dulu waktu saya SMA, saya nggak pernah sholat dulu. Kodok sekarang berapa kali ada kodok? Kodok itu
ganjarannya besar. Tapi ingat, qodanya juga sunnah. Tapi ingat lagi, Nabi aja ngerjain. Itu balikin lagi ya. Jangan anggap enteng amal ibadah ya. Nah ini, kemudian apa lagi ya? Jadi la sababin kasusulat hayatul sunnatul wudu. Cuman kalau sholat sunat yang ada sebab bukan karena waktu nggak bisa. Seperti sholat gerhana. Kemarin ada gerhana matahari itu, terus kita nggak ikut. Nah kemudian besok kita sholat gerhana matahari sendirian, itu kagak bisa. Karena sholatnya bukan berkaitan dengan waktu, tapi berkaitan dengan sebab. Tadi kita masuk masjid, di masjid nih, kita nggak sholat tahiyatul masjid, kemudian di rumah kita kodok sholat tahiyatul masjidnya, nggak bisa. Paham Pak ya? Ya, yang ada sebab nggak bisa. Ya butuh sebab. Witir bisa nggak? Bisa. Karena witir itu berkaitan dengan waktu. Kapan waktunya? Sholat witir satu, waktunya malam setelah melakukan sholat isya. Ya, paham witir? Pokoknya setelah melakukan sholat isya. Nah, tinggal witir itu udah sama kalau orang ngaji kan begitu. Gimana kalau ziarah? Kita ziarah maghrib, sholat isya sama maghrib kita apain? Kita jamaah apa? Jamaah takdim. Maghrib sama isya nih. Ya kita jamaah tuh maghrib sama isya. Maghrib sama isya, jamahnya jamaah takdim. Kita sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 2 rakaat plus qashar namanya. Udah sholat isya belum pertanyaannya? Sudah sholat isya. Bolehkah sholat witir? Boleh, karena udah sholat, bukan udah masuk waktu isya. Paham Pak? Udah sholat isya, kerjain. Mungkin masih lama, yang lain ngopi-ngopi ngerokok-ngerokok, Bapak udah sholat witir aja, witir gitu. Itu pinter-pinter lah Pak kita, karena nanti kita dihitungan itu pinternya. Udah sering saya sampaikan ya, waktu kita di sini cuma satu Pak, bukan nungguin kita jadi orang kaya, bukan nungguin kita jadi pensiun, bukan nungguin kita sukses karirnya, bukan nungguin anak-anak kita gede, bukan. Hidup kita cuma satu Pak, nungguin datangnya giliran kematian. Titik. Nah, nungguin giliran datangnya Iya. Mari dapat kabar Ustaz Idris ya. Insyaallah kita baca Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita selesai Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Jadi sholat isya masih acara haul baca Quran, kemudian masih lumayan kali bulu tangkis kan begitu ya, dan besok ya habis ya, masya Allah. Terus hari di Ismail Qori ya hari kemarin ya, hari di Ismail ini kan wali kota juga datang, masya Allah itu. Pokoknya waktu kita cuma satu Pak, nunggu di giliran datangnya kematian, nggak mudah pakai sahabat datangnya. Pokoknya siap-siap lah Pak ya, nama amal ibadahnya ya, siap-siap, bukan nungguin anak pada gede, bukan nungguin bukan nungguin karir kan ya. Itu jadi ya. Kemudian waman fatahu waridu ayminan nafil mutlaq nudibalahu qadahu. Kemudian juga ada sholat sunat yang udah jadi wiridnya, udah jadi kebiasaan. Bapak tiap malam misalnya sholat hajat. Wah, tadi malam juga tuh sholat hajat. Ya, atau tahajud. Tahajud itu termasuk sholat sunat mutlak Pak. Tahajud sholat sunat sholat tasbih sholat sunat mutlak. Artinya dia nggak boleh dikerjain kalau dia pada waktu haram. Habis asar, habis subuh nggak boleh itu. Ya, kalau tahajud ya begitu juga. Tahajud itu apa sih? Nama lain tahajud apa Pak? Nama tahajud lain. Qiyamul lail. Itu nama tahajud. Ya, qiyamul lail, salat malam. Jadi kalau ada qiyamul lail otomatis ada qiyamun nahar. Ada salat siang silakan. Salat hajat. Ya, tadi malam hajat. Ya enggak. Boleh. Nah, biasa salat hajat tiap malam. Tadi malam kelewat. Ya boleh, pagi-pagi diapain? Kodok karena udah jadi kebiasaan dia. Tapi kodoknya nggak boleh nih, ya. Ini kodok hajatnya nih, ya, karena sholatnya sunat. Kodok sama dia. Ya, misalnya ada hajat. Hajatnya apa? Ya, mau jadi anggota dewan. Hajat terus nggak apa-apa. Cakep. Hajatnya mau jadi apa? Mau jadi ketua KPPS, silakan karena ada duitnya. Silakan. Ya Allah, saya mau jadi ketua KPPS ya nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh. Ya namanya proyek halal ya nggak? Iya, silakan hajat. Ya kali aja kepilih jadi ketua KPPS kan, jadi anggota dewan, bapak yang pilih anggota dewan ya melalui bapak KPPS kan keren. Ya udah hajat. Udah sholat hajat 2 rakaat. Boleh nggak? Hajat
hajat siang. Hajat mau malam mau siang boleh. Double, siang juga malam juga ya. Tuh di namanya di qadha itu salat hajat ya, salat witir salat salat qiyamul lailnya, tahajudnya. Itu boleh ya. Kita qadha ya. Salat-salat sunat mutlak yang sudah menjadi kebiasaan. Yang menjadi kebiasaan. Bukan hanya itu, apalagi kebiasaan baik juga. Sedekah. Biasa Jumat kita sedekah. Morning Sabil kami tiap Jumat itu pagi subuh sedekah. Suatu ketika apa? Ini sedekah ya, muridnya dan Kifah Harun cerita sama kami. Beliau cerita bahwa hari Minggu dipanggil. Sini, ngapain? Ini tolong kasih ke Anu, bilangin ini kodok sedekah saya kemarin yang Jumat, kelupaan. Tuh. Di kodok sampai sedekah di kodok. Ya, Bapak tiap subuh misalnya sedekah 2.000 di kotak. Subuh tadi kelupaan, besok double. Kodoknya kemarin jadi berapa? 4.000. Itu di kodok itu kebiasaan baik. Karena kalau nggak dikodok begini Pak, kalau nggak dikodok itu nggak jadi amalan. Misalnya Bapak tadi mengatakan punya apa? Saya biasa, saya punya wirid itu apa? Setiap subuh saya baca ratib atau setiap subuh saya kemudian apa? Itu sedekah 5.000, 2.000 di kotak amal. Kemudian Bapak 3 hari nggak sedekah. Kemudian Bapak ngomong lagi setelah 3 hari, saya biasanya di subuh itu menjadi kebiasaan saya, udah menjadi wirid saya. Itu enggak, udah nggak menjadi kebiasaan, udah hilang kebiasaannya. Ibaratnya gini Pak, kita listrik nih Pak, listrik, PLN, ya, yang nggak pakai itu dah, ya, yang nggak pakai pulsa, yang pakai bayar biasa. Zaman dulu listrik PLN, listrik PLN, nggak bayar 3 bulan. Kira-kira diapain listrik itu kata? Tadinya udah kilometernya diapain? Banyak 10.000. Kemudian diapain Pak? Diapain kira-kira? Diputus. Kemudian diapain lagi? Setelah putus kita daftar pasang apa Pak? Pasang baru. Wirid kita dihitung yang baru lagi. Yang kemarin udah gak nyambung. Keberkahannya udah putus. Pahalanya sih ada, tapi nggak bisa kita bilang itu kebiasaan lagi, udah mulai baru lagi. Ini lagi. Makanya caranya biar listrik kita nggak diputus 3 bulan, kita apain itu 3 bulan? Bayar hutangnya tuh Pak. Kalau amalnya pengen terus nyambung sampai nanti dihitung Bapak sampai akhir hayat gitu. Kalau 3 kali nggak ngerjain itu nggak nyambung amalnya, putus. Pasang baru lagi dihitungnya. Nggak istiqomah, nggak dawam namanya. Biar nggak diputus tadi tuh bayar yang tadi. Salat begitu Pak. Salat sunat udah dawam, ini orang rajin. Tapi dulu pernah nggak dawam berarti namanya ditampil ya, ditambil. Sedekah apa aja namanya baik-baik ya. Itu harus kita biar nggak hilang putusnya, kita qadha. Wirid sudah diajarkan wirid, tapi wirid ini Pak ya, bacaan-bacaan ini yang wirid, bacaan-bacaan yang rutin kita baca, kemudian yang jumlahnya tertentu. Jangan nggak punya wirid Pak. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun katanya. Kalau orang itu nggak biasa wirid, kayak monyet habis sholat langsung kabur, langsung nggak kabur. Kita punya wirid lah. Apa wirid ya? Itu bacaan-bacaan tertentu yang diajarkan Nabi. Ya, terutama misalnya kalau sebelum subuh ya, kan ada 3 waktu yang paling utama. 1 sebelum subuh, 2 habis subuh, 3 sebelum maghrib. Itu kalau kita baca hadisnya kemarin saya baca itu ya, kita di Wasiatul Mustafa ini ada, itu ditulisnya Masya Allah, dan Allah malu